Halo teman Car Vlog, apa kabar? Hari ini gue lagi ada di Kelapa Gading ya, tepatnya di Asko Motorsport. Jadi gue hari ini kesini untuk ngobrolin tentang lampu ya. Mau itu lampu bawaan mobil ataupun lampu tambahan. Karena di dunia off-road ya, atau setidaknya dunia 4x4, kayak SUV, double cabin dan sejenisnya, itu banyak banget yang melihat lampu tambahan ini sebagai lampu yang wajib ya untuk dipasang gitu. Sementara tipenya juga sebenarnya macam-macam, termasuk juga untuk penempatannya itu nggak boleh sembarangan. Jadi langsung ya, kita ke dalam dulu ya. Gue pengen kasih liatin dulu langsung lampu IPF-nya. Oke, gue udah ada di sebelah Honda CR-V yang menggunakan lampu dari IPF. Tapi sebelumnya gue pengen cerita dulu teman-teman tentang IPF Light ini ya. Jadi IPF Light ini dia adalah perusahaan lampu dari Jepang yang udah ada dari zaman dulu ya. Gue jujur nggak tahu dari tahun berapa, tapi yang pasti dari gue kecil, salah satu lampu yang gue suka itu adalah IPF. Jadi dari kecil, gue kan udah sering diajak sama bokap untuk nonton rally atau nonton off-road. Dan selalu di mobil balap bokap ya, mau yang rally atau off-road, itu pakai lampu sorotnya keluaran dari IPF. Makanya gue dulu seneng banget ya, kalau untuk lampu gue langsung ingetnya IPF. Dan pengen suatu waktu nanti ya, siapa tahu pas gue emang udah off-road ya atau rally sendiri, gue juga pengen pakai lampu IPF. Dan ternyata berapa tahun yang lalu itu IPF mulai masuk ke Indonesia secara resmi. Dan di situ gue ngeliat, wah ini dia nih lampu yang gue senangin dari kecil, ternyata sekarang udah dijual di Indonesia. Nah sekarang kalau kita ngomongin jenis lampunya, mungkin kebanyakan orang tahu IPF ini hanya sekedar lampu tambahan ya. Tapi sebenarnya IPF itu dia juga ada bohlamnya aja ya, ngejual bohlamnya aja. Jadi nggak harus yang bentukannya lampu sorot seperti yang kita tahu. Jadi kayak misalnya untuk yang OEM replacementnya itu dia ngejual bohlamnya juga ya. Dan emang bohlamnya udah LED. Ya teman-teman pasti udah tahu lah ya, kalau LED itu kan lebih awet, terus juga dia wattnya juga lebih kecil ya, lebih hemat. Sementara juga untuk terangnya dia juga nggak kalah ya sama HID ataupun dibandingkan sama halogen. Nah jadi lampu IPF ini ada dari mulai untuk yang headlightnya ya atau lampu besarnya. Terus yang lampu senjanya itu juga ada lampu kecilnya. Ini untuk yang lampu besarnya baik yang untuk yang low beam atau yang high beam ada. Terus juga untuk yang fog light-nya dia juga ada. Baik yang diganti aja bohlamnya atau emang yang model diganti satu rumahnya ya sekalian diganti. Nah sekarang ngomongin untuk fog light nih. Gue mau ngasih info ke teman-teman sedikit. Sebenarnya kenapa sih kalau fog light itu posisinya dia ada di bawah ya? Kenapa nggak di atas gitu? Jadi gini teman-teman, fog light itu dia posisinya ada di bawah karena dia itu sebenarnya tugasnya adalah untuk menerangi hanya di sekitaran depan mobil ya kurang lebih dan agak ke samping sedikit sih. Tapi pada intinya dia nggak terlalu jauh ke depan. Ya paling kurang lebih jaraknya sekitaran ya nggak nyampe 10 meter kali ya yang diterangin gitu. Jadi dia posisinya di bawah karena emang mau nerangin bawah. Beda sama driving light, dia itu neranginnya lebih jauh ya ke depan. Tapi ngomongin jauh, sebenarnya bukan driving light yang neranginnya paling jauh. Tetap yang paling jauh itu sebenarnya adalah spotlight ya atau orang bilangnya pencil beam kadang-kadang kalau untuk di kompetisi. Pada intinya dia nyorotnya jauh ke depan. Tapi emang kebetulan di mobil ini nggak ada. Cuma kalau yang di sini sekarang udah pakai IPF tuh untuk lampu besar ya, lampu kecil, terus untuk fog light. Dan ternyata di dalamnya ini juga untuk lampu kabinnya udah diganti juga. Dia pakai lampu LED-nya dari IPF. Jadi banyak sebenarnya perintilannya, nggak cuma sekedar lampu tambahan. Bahkan sampai untuk lampu mundurnya atau lampu plat nomornya sama, itu juga pakai keluaran dari IPF. Di luar dari lampu yang nempel di mobil CR-V ini, masih ada beberapa lagi ya jenisnya ya. Kayak misalnya untuk spotlight, kalau misalnya spotlight itu biasanya kalau rally ditaruh di depan sini nih, dia ditaruh di atas kap mesin. Tapi kalau untuk yang satu lagi LED light bar, itu biasanya ditaruhnya di atas sini ya. Tapi nggak semua LED light bar sebenarnya ditaruhnya di atas sini teman-teman. Kalau kita mau off-road, emang kebanyakan ditaruh di sini. Kenapa? Karena kebanyakan di bagian depan ini udah diisi sama aksesoris yang lain ya. Ada winch, terus bumpernya juga kan biasanya udah lebih rame. Walaupun bukan berarti nggak bisa ditaruh depan. Tapi kalau untuk rally,
di sedan-sedan dan sejenisnya itu dia naruhnya nggak di atas, mayoritas naruhnya di sini ya. Nggak cuma yang bentuk bulat aja sih, termasuk yang bentuk LED light bar itu naruhnya di depan. Oke teman-teman, gue pengen langsung ke atas saja karena gue mau langsung ketemu sama Ko Andre ya. Kita akan ngebahas lebih jauh lagi mengenai lampu. Oke, gue ke atas dulu. Kalau ngomongin mobil umum ya, dipakein light bar gini kan sebenarnya sekarang juga udah nggak jarang nih. Mau mobil LCGC lah, sampai mobil MPV apa ada aja gitu yang pakai light bar gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya emang dia ngambil itu untuk fungsionalnya sah-sah aja sih sebenarnya kan gitu. Peruntukan juga gitu. Asal yang penting maksudnya kita setupnya bener, karena kalau kita pakai harian gitu, yang harus kita pikirin juga salah satunya kan mobil yang dari arah lawan kan. Jangan sampai ngeganggu kalau terlalu tinggi, yang ada malah ngebahayain yang lawan arah. Jadi itunya tuh yang penting dipikirin sih. Oke, coba lihat ya. Ini seri 940 teman-teman. Ini ukurannya lebih gede. Sekitar Kalau 7,7 inch. 7,7 inch. Ini lebih kayak lampu-lampu spotlight klasik zaman dulu ya. Kalau misalnya kita pakai yang ukuran segini nih, yang bulat gini kayak di mobil-mobil yang ukurannya mungkin lebih gede gitu ya. Nih cocok nih kayak gini nih. Kayak Rally juga kan dulu kan. Iya. Modelnya kayak gini. Ini sih sedikit nostalgia sih teman-teman. Kalau Rally itu yang legend tuh kalau nggak salah seri 900. Kalau nggak salah Super Rally. Itu dari zaman bokap dulu pakai itu. Gue masih kecil juga, dan di situ tuh pertama kali ngeliat, wah ini lampu-lampu sorot gini keren juga ya, ada di ujung kap mesin gitu kan. Rally style banget tuh. Itu tuh yang akhirnya bikin sampai sekarang, wah itu salah satu yang kerennya itu sih. Mobil Rally pakai kayak gini. Asik banget. Kalau yang dari ini nih gimana nih? Ini apa bedanya? Kalau ini dia ukurannya lebih kecil. Jadi ini sekitar 6,5 inch. 6,5 inch. Cuma dia kalau yang tadi si Mas J bilang 940 ini dia ada dua tipe patternnya, ada driving sama spot. Nah kalau ini hybrid, dinyampur. Ada Gabungan. spot secara bersamaan dia nyala gitu kan. Oke. Ya kalau untuk ngincar yang bener-bener kayak buat off-road atau apa lebih bagus kemari memang. Oke. Dia lebih fokus. Tapi kalau yang untuk harian kayak mobil-mobil sekarang kan Jimny, Iya. dia laku sekali di Jimny. Ini ya, tipe yang 950 ya. 950 ya. Ini kalau teman-teman sempat ingat juga nih, sempat gue ada videonya lagi masang ini di Jimny ya, waktu itu di Jimny Yasugi. Ini emang kalau nggak salah di Jepangnya juga salah satu tren ini, anak-anak Jimny Jepang kan pakai ini kan, pakai ini. Dia modelnya juga ukurannya tuh compact, body Jimny tuh pas. Soalnya kalau mungkin yang ini terlalu besar kan, kayak nutupin mukanya ya. Nah tuh, iya. Terus udah gitu yang gue suka sih dia ada ininya ya, ada guardnya ya. Ini sih keren. Ini nggak sekedar ini teman-teman, nggak sekedar asal gaya-gayaan, tapi ini emang buat melindungi juga kalau kayak kita di hutan-hutan misalnya, biar nggak kena ranting gitu, apa ada guardnya juga nih. Kalau dari IPF sendiri, kalau yang dia sekarang ini ngeluarin merek baru untuk light bar, tipenya 600S New Series light bar. Nah kalau yang bedanya terbaru ini dia driving dan spotnya jadi satu pattern, udah jadi satu. Jadi kalau misalnya yang lama itu dia bisa yang single itu spot, yang double itu driving dan spot. Oh, oke. Ada ya? Ada nih. Nah kalau ini single, yang keluaran lama nih, single. Nah dia ini spot nih, reflektor cahayanya ini 20 inch. Ini 20 inch ya. 20 inch. Single row. Single row. Ini buat teman-teman yang belum tahu, jadi kita suka ada istilah kalau di LED light bar gini ada yang single row, ada yang double row ya. Kalau single row tuh dia sebaris semua. Sementara kalau misalnya untuk yang double row ya dia dua baris ya. Lebih terang berarti ya, lebih terang. Lebih banyak chip LED. Iya, lebih banyak jumlah ininya jadi lebih terang. Ini yang single. Oke. Nah, kalau ini yang double nih. Oh ya, ini nih. Nah, ini yang keluaran terbarunya.
Nah, dia keluaran terbaru untuk pencahayaannya mau single maupun double, dia tetap driving dan sport. Oh, Jadi oke. di sini nih bedanya nih, ini ada cahaya buat driving, ini buat sportnya. Jadi dia kayak selang-seling gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong tadi kalau misalnya ngelihat secara modelnya kayaknya agak lebih simpel ya dibanding Lebih yang simpel dibanding yang ini nih. Ini yang 50 inch berarti. wah ini Berat sekali. Dari 50 inch. iya dia modelnya kayaknya lebih sangar yang ini ya nih ya. Iya. Bukan karena panjangnya tapi karena Lebih keker lah. lebih keker gitu. Ah, Dia ada kayak guard tambahannya nih ya. iya, Hmm, ada ininya nih. iya bener. Ada baut-bautnya Ada di sini. baut-bautnya. Lebih ini. Berarti ini emang beda model ya sama Beda yang ini model, ya. Beda model. Beda model. Beda model. Dia selain beda dari kita ngomongin ada tambahan buat guardnya gitu, reflektornya kan juga beda. Tapi secara harga gimana? Harga ini jauh lebih murah. Oh gitu. Jauh lebih murah. Oke. Jadi si IPF ini karena kan Lightbar kan sekarang banyak banget masih ya. Hmm. Ada yang merek Cina segala Oke. macam ini itu. Nah jadi kalau yang ini ya buat orang yang istilahnya misalnya bener-bener mau yang terang, yang best quality ya ini Oke. ya. Tapi kalau dia keluaran anak ya yang ini harganya bisa setengahnya. Oh gitu. Iya. Oh. Bisa setengahnya. Dan ini lebih enteng. Ini dia juga ada yang ukuran yang Ada. panjangnya Ada. juga ada. Sampai Oke. 50 inch. Jadi ini line up barunya Line IPF, up barunya tapi IPF. versi yang lebih harganya Lebih ekonomisnya nih. Oke. Oh ini berarti sebenarnya lumayan bentar, ini berapa harganya ini? Itu sekitaran nggak nyampe 10. Oh oke. Nggak sampai Setengahnya ya? 10. Iya, Setengahnya. Oke. Setengahnya. Ini gue sebenarnya juga baru tahu posisi ini teman-teman. Ini berarti sebenarnya lumayan ngejawab kalau misalnya ada orang yang nanya ya. Maksudnya kalau urusan lampu IPF semua orang udah tahu lah dari zaman dulu nih lampu Jepang, Kualitasnya kualitas udah tahu tinggi, lah. awet, terang dan Cuman kawan-kawan. Problemnya satu. Iya itu Gitu. masalah ininya aja gitu Iya. kan. Jadi ini ceritanya untuk ngejawab itu kali ya. Ngejawab itu. Ngejawab itu. Jadi si- Boleh juga si nih. Jepangnya sendiri akhirnya dia keluarin satu line up Hah? untuk compete sama yang murah-murahnya. Oh, ini baru keluar sekarang. Bulan kemarin di Jepangnya dia launching bulan 6 kalau nggak salah. Oh, tahun ini baru ada tahun ini ya. Tahun ini. Oke, untung gue yang support yang kemarin Iya, teman-teman. kemarin masih dapet. Iya, yang ini hoki. Untung tahun Soalnya kan masih diperuntukkan untuk off-road kan. off-road. Iya, Ya. gitu. Oke, jadi ini versi yang lebih untuk versi lightnya lah ya. Versi Cuman lightnya. secara pencahayaan sama kurang lebih. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Bahkan kalau yang ditimpa 50 inch-nya dia lebih terang Oke, dibanding ini. oke, Lumensnya sama kabelnya lebih tinggi. oke. Ini. Masih lebih tinggi. Iya. Jadi sih sebenarnya kalau kita ngomong cahaya fog lamp kuning itu sebenarnya kalau orang-orang dulu mikirnya kan, oh soalnya kuning itu lebih bisa nembus kabut gitu kan. Benar. Tapi sebenarnya bukan karena itu, Oh. tapi karena si cahaya kuning itu lebih gampang untuk si mata kita nge-translate apa yang ada Oh. objeknya di itu gitu. Jadi Pelajaran baru. kalau misalnya kayak di balap gitu ya, terutama di kayak rally gitu, kita udah ngomongin yang tingkat dunianya gitu. Banyak juga orang yang suka kayak pas lagi rally atau pas lagi latihan, dia pakai kacamata amber. Oh gitu. Jadi pandangannya tuh jadi kuning. Oh. Iya, soalnya kalau kita rally, objeknya itu kan banyak sekali gitu. Nggak kayak di sirkuit kan clean, Iya. maksudnya gitu kan. Dan kita kalau di sirkuit kan udah ngulang-ngulang Iya. di situ terus. Hafalan. Hafalan. Kalau di rally, banyak orang suka pakai kacamata amber, karena kalau pandangannya kita warnanya kuning itu, spektrum kuning, kita lebih bisa ngelihat secara jelas gitu. Oh. Si detail-detail ada apa aja di situ. Gitu, kuning, iya, warna kuning. Itu dia makanya fog lamp tuh makainya kuning, Sebenarnya. pakai warna kuning. Dan sebenarnya posisinya ada di bawah itu bukan tinggi gitu ya, ada di bawah gitu fog lamp kuning gitu, karena dia fungsinya itu sekedar untuk ngasih liatin jalanan yang bawah tuh yang di bawah. kiri dan kanan ya. dan jaraknya nggak panjang dia Betul, kan, jaraknya nggak panjang. pendek. Jadi cuma sekedar buat yang detail-detail deket Iya, kita iya. aja. Makanya posisi dia ada di bawah. Gitu sih.
teman-teman biasanya yang pakai Jimny baru ini kan off-roadnya sebenarnya masih off-road yang ringan aja gitu kan. Yang ringan, jadi kita light off-road gitu, nggak terlalu butuh yang emang sampai ke daerah yang Ekstrim. yang ekstrim gitu ya, yang benar-benar ekstrim gitu. Jadi yang sebenarnya kalau misalnya kita mau pasangnya di Jimny itu modelnya kayak misalnya gini nih yang Super Rally yang 950 ini udah lebih dari cukup sih. Ini udah lebih dari cukup yang kayak gini. Soalnya kan di Jepang sekarang trennya juga Jimny itu banyak yang dipakai nih. Nih. Kan kayak kalau misalnya kayak Jimny gitu ya. Salah satu brand yang dikaitin kalau di Jepang tuh dengan salah satunya IPF. Kalau untuk urusan lampu. Jadi kebanyakan setelannya pakai 950 ini. Udah settingannya ya. Iya kayak udah settingannya. Jadi kayak udah kayak oh ya udah ini udah kayak Dan memang untuk Jimny pasti dia memang ada bracket lampunya khusus. ada Iya, ada yang memang buat Jimny ya. Ada Oh. Jimny. Jadi kita nggak usah pusing mikirin bracketnya gimana. Langsung ada bracketnya kita bisa beli dan ini langsung di ini nih ya. IPF juga. Bracketnya IPF juga ya. Iya sih enak itu nggak usah pusing-pusing bikin baru lagi gitu. Iya sih. Kebanyakan pakai ini aja sih udah lebih dari cukup gitu. Kalau misalnya kita mau yang lebih full apa ya, lebih full spek, lebih off-roadnya lebih ini lagi, oke lah pakai yang light bar gitu. Tapi kalau kita masih lebih banyak harian gitu pakainya, ini kan dia spotnya kan untuk harian kan cocok kan ya. Nggak terlalu nyiloin orang juga. Iya. Pakai inilah setidaknya. Jadi kalau sharing dikit kalau di off-road kita tuh bilangnya tuh ada beberapa beam pattern-nya kan, ada beam pattern-nya. Kalau istilahnya yang sering pakai buat di off-road apa di rally, pertama yang lampu sorot. Lampu sorot tuh yang nyorotnya jauh. Kita suka bilangnya pencil beam yang kayak gitu. Jadi dia benar-benar nitik banget, benar-benar nitik. Untuk nyari objek ya. Dia untuk nerangin objek yang jauh, yang jaraknya udah 500 meter ke atas. Itu spotlight tuh sebenarnya itu. Jadi mungkin kalau orang awam mikirnya, oh pokoknya asal lampu tambahan tuh spotlight. Padahal spotlight itu yang intinya nge-spot, nitik gitu. Nitik. Dia buat ngenyinarin yang jauh, lampu tembak gitu. Terus ada lagi fog light mungkin orang-orang udah pada tahu kan, dia itu lebih jaraknya nggak terlalu jauh, tapi lebih nyebar. Sementara yang berikutnya kalau driving kan yang emang normal kan, dia patternnya kombinasi ya. Kombinasi ada yang nyebarnya tapi agak sedikit yang rada jauhnya. Sama satu lagi kalau dari pengalaman juga, orang kan banyak suka naruh itu kadang-kadang salah posisinya. Posisi si lampu sorot. Jadi misalnya kita off-road, kita di atasnya pakai LED light bar gitu. Kalau kita naruhnya itu nggak pas, misalnya di atap kita naruhnya agak terlalu ke belakang, ke tengah. Itu lampunya ada yang kebuang sia-sia soalnya kena ke atap. Iya. Mestinya kan lebih dekat ke ujung ke kaca. Supaya efektif dia cahayanya. Kayak misalnya kayak gitu. Atau ada juga yang masangnya dia terlalu turun banget. Akhirnya nyorot kam mesin. Cuma ke kam mesin kenanya. Kalau kam mesin terlalu terang, kita kan di dalam nyetirnya tuh jadi silau. Jadi banyak faktor ya. Jadi banyak faktor. Pemasangan, sama tipe-tipenya kita harus tahu buat apa. Bener. Tipe-tipenya. Iya, nggak asal pasang gitu. Nah, sekian dulu teman-teman. Tadi udah ngobrol banyak tentang lampu IPF ini dan ternyata variasinya banyak banget. Jadi buat teman-teman juga yang pengen ngeganti lampu bawaan atau nambah untuk lampu sorotnya di mobilnya, ya mungkin memang bisa jadi salah satu pilihan yang tepat. Oke, gue pamit dulu ya. Semoga bermanfaat video kali ini dan sampai ketemu di video The Car Vlog berikutnya. Dadah.